Adapun menzalimi fisik itu banyak hukum yang berkaitan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bagi kalian ada hukum qisas. Yang hukum qisas itu bila ditegakkan, maka bagi kalian akan ada kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi ketika ada orang menampar, maka dia harus ditampar. Orang meludah, dia harus diludahi. Itu qisas. Dicontohkan di sini bahwa contohnya adalah membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, maka dalam hukum Islam ada yang namanya qisas. Kalau tidak dikisos berarti membayar diyat atau kafarah. Karena ada dua dalam hukum Islam. Ketika seseorang membunuh, berarti dia harus dibunuh. Kalau memang keluarganya memaafkan dengan cara apa? Memaafkan, suami saya sudah meninggal. Engkau mati pun sudah tidak ada gunanya, karena suamiku telah mati. Yang membunuh dihukum mati itu sudah tidak ada gunanya. Dan terus bayar kafarah saja. Anak-anak saya masih kecil, kamu tidak dihukum mati, tapi negara wajib menekan dia untuk memberi jaminan pendidikan sampai anak-anakku dewasa. Nah, itu namanya kafarah, memaafkan atau dikisos. Itu yang berhubungan dengan apa? Fisik, nufus. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan kezaliman yang sifatnya amwal, kezaliman yang sifatnya harta? Contohnya apa? Mencuri, merampok, menggosok, korupsi, dan lain sebagainya. Itu zalim tapi bil amwal. Ketika terjadi kezaliman terhadap diri kita, kita mengambil hak orang lain, maka kita wajib mengembalikannya. Kalau kita pernah mencuri uang orang lain, maka tobatnya orang mencuri adalah mengembalikan. Kalau orang yang dicurinya telah meninggal, maka cari ahli warisnya, kembalikan. Kalau sulit mengembalikannya, tidak ditemukan ahli warisnya, tidak ditemukan orang yang dicuri, orang yang misalnya kan sering orang kerja di Kalimantan, dulu belum ada wesel, belum ada transfer, dititipkan temennya. Mumpung nggak ada orang, duitnya digawa Melayu. Nah, cari sampai ketemu. Terus tobat, waduh aku ndek biyen garong duitnya sapa wae, wis kepingin balekke. Kalau tidak ada orangnya, cari ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, wis mentok, sudah tidak ada jalan. Hitung, kalkulasi berapa uang yang kita ambil yang bukan hak kita, kemudian sedekahkan atas nama orang yang haknya kita ambil. Itu bagi orang yang mempercayai madhab itu. Bagi orang yang meyakini boleh. Bagi yang tidak memperbolehkan ya ada. Nah, itu jalan yang terakhir, yaitu kita bersedekah atas nama orang yang kita ambil haknya.